Halo Sobat Mangrove Heroes, jadi hari ini kita adalah hari pertama akan melaksanakan KKN di Bintan. Hari ini kita sedang berkumpul di Gedung Rektorat Universitas Maritim Raja Ali Haji bersama Sobat-Sobat Mangrove Heroes. Oke Sobat Heroes Mangrove, jadi hari ini kita sudah sampai di MBL atau Mangrove Bintan Lestari bersama para Mangrove Heroes dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. So kita akan ke sana karena akan ada acara penyambutan dari masyarakat setempat. Begitulah akademisi mentransfer ilmunya ke masyarakat, dan bagaimana saya bisa lihat bahwa hilirisasi dari hasil-hasil riset itu ada yang seperti ini. Mangrove Heroes Umrah Gengsi peduli, laut bersari. Oke Sobat Mangrove Heroes, jadi sekarang kita sudah sampai di Teluk Sebong, lebih tepatnya di Sebong Lagoy, dan kita akan mulai menanam mangrove-nya di pesisir pantai di sini bersama dengan 100 orang mahasiswa KKN Umrah. Kegiatan hari ini adalah bentuk dari tematik kuliah kerja nyata dengan tema peduli lingkungan mangrove, di mana tahun ini saya mengangkat judul yaitu membuat penanaman mangrove yang menyenangkan bagi generasi Gen Z untuk menambah habitat mangrove di perairan. Di mana kegiatan ini disponsori oleh IVLP Impact Awards, di mana itu adalah International Visiting Leadership Program yang saya dapatkan karena saya dianggap berperan dalam perikanan yang berkelanjutan. Sehingga dengan sponsor ini saya bisa membuat kegiatan yang melibatkan sekitar 100 mahasiswa umrah dari berbagai program studi, berbagai fakultas, dan bekerja sama dengan mitra saya yaitu Mangrove Bintan Lestari Conservation. Jadi mangrove ini memiliki manfaat, ada manfaat ekonomis dan ekologis. Manfaat ekologisnya yang kita ketahui umumnya adalah memang mangrove adalah sebagai tempat berkembang biaknya habitat ikan secara umum. Apalagi komoditas-komoditas ekonomis unggul di Bintan ya, seperti kepiting bakau, ikan bilis, ikan-ikan karang lainnya. Mangrove bisa dibilang sebagai supermarketnya atau tempat mencari makannya dan tempat berkembang biaknya. Lalu juga isu terbaru sekarang, mangrove juga sebagai penyerap karbon. Ya, jadi pemanasan global salah satunya bisa diatasi dengan memperbanyak mangrove, karena mangrove punya kemampuan 4 kali lebih cepat menyerap karbon ketimbang pohon di daratan. Lalu juga mangrove punya fungsi menahan abrasi. Nah, secara ekonomisnya, mangrove merupakan produk budidaya yang saya coba kembangkan, di mana budidaya ini bisa dijual untuk kegiatan wisata, ekowisata yang berbasis konservasi dan edukasi, sehingga juga menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat, sehingga konservasi mangrove bisa berkelanjutan. Generasi muda tentunya memiliki peranan penting dalam menjaga lingkungan, dan teknologi digital bisa menjadi sarana yang luar biasa untuk mewujudkannya. Teknologi membuka banyak peluang untuk berkontribusi secara inovatif. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak generasi muda untuk dapat memanfaatkan teknologi sebagai sarana edukasi berbasis digital, serta memanfaatkan platform sosial media sebagai bentuk digital campaign untuk menyebarkan pesan pelestarian lingkungan dengan cara yang kreatif dan menarik, sehingga dapat menginspirasi banyak orang untuk peduli terhadap lingkungan. Melalui teknologi, lindungi mangrove, selamatkan bumi. Ekosistem mangrove merupakan ekosistem utama di kawasan pesisir. Selain berperan sebagai tempat memijah ikan, tempat bertelur ikan,
Yang paling penting adalah mangrove sebagai penahan abrasi, dapat menstabilkan garis pantai. Ditambah lagi kemampuannya dalam menyerap karbon, ini adalah peluang terbaik ke depan yang bisa menghasilkan finansial bagi masyarakat, sehingga ekonomi masyarakat akan tumbuh dan berkembang. Jadi tugas mangrove, rehabilitasi mangrove ini adalah tugas bersama, tidak hanya masyarakat, pemerintah, penggiat rehabilitasi mangrove, tapi juga perguruan tinggi. Maka perguruan tinggi wajib mengambil kontribusi di dalam restorasi mangrove. Jadi gerakan ini adalah 100 mahasiswa dari Umrah. Kita ingin kegiatan ini itu impact-nya lebih besar, awareness-nya, kesadaran masyarakat terutama Gen Z itu lebih besar. Jadi kegiatan ini pada akhirnya membuat minat Gen Z itu juga ada keinginan untuk menanam mangrove. Maka dari itu dengan media sosial insya Allah mudah-mudahan kegiatan ini akan berimpact lebih besar. Itu tujuannya kenapa selain mereka menanam mangrove, mereka juga ditugaskan untuk mengupload ke sosial media masing-masing. Ya kan, Kukerta di Umrah ini kan ada macam-macam sih, ada Kukerta kuliner, ada Kukerta wisata, kemudian ada Kukerta KKN tematik kan. Saya tuh tertarik karena apa ya? Saya tuh dari kecil tuh pengen nanam bakau gitu. Kemudian saya kira mungkin itu tempatnya bakal jauh, rupanya tuh di kampung kita sendiri gitu, di Bintan. Dan kemudian saya rasa tidak ada manfaatnya mungkin lebih banyak gitu. Seperti apa yang kita tahu kan, kalau manfaat mangrove ini bisa untuk mengurangi emisi udara, kemudian untuk mengurangi abrasi, kemudian sebagai habitat tempat tinggalnya hewan-hewan ikan. Jadi jarang-jarang loh ada kegiatan seperti ini, apalagi di Umrah. Mungkin ini ada beberapa mungkin sudah pernah melakukan, tapi mungkin tidak yang sekeren ini atau yang seramai ini kan. Ini 100 orang gitu. Luar biasa ya. Kami pun lumayan sih, mungkin benefitnya juga sangat banyak gitu. Kemudian nanti lagi pula ini kan kita bisa lihat untuk masa depan kan, sudah ada namanya titik koordinat. Jadi ketika kita nanti sudah besar nanti, kita bisa menceritakan kepada anak kita bahwasannya kita pernah mengikuti kegiatan ini, atau untuk mengedukasikan kepada anak kita atau kepada cucu kita ke depannya. Mungkin itu saja. Saya ingin mengajak para generasi Z atau Gen Z agar kita melakukan gerakan ini bersama, karena kalian merupakan bagian dari gerakan global anak-anak muda yang mencoba membuat perubahan di dunia ini, di mana dengan menanam mangrove banyak hal baik yang bisa kita lakukan sekaligus menyenangkan. Jadi memang tujuan dalam penanaman mangrove selalu harus ada yang namanya prosedur monitoring. Kebutuhan monitoring adalah untuk mengetahui bahwa yang kita lakukan penanaman beberapa waktu yang lalu, dalam hal ini adalah 1 bulan, untuk melihat yang ditanam itu berapa banyak yang hidup. Biasanya memang keberhasilan penanam itu sudah bisa dilihat dari 1 bulan, di mana ada mangrove yang tidak bertahan, dia akan mati. Tentunya monitoring itu nggak hanya dilakukan sekali, walaupun dalam kegiatan Kukerta ini sesuai dengan durasi Kukerta atau kuliah kerja nyata ya hanya sekitar 1 bulan ini untuk monitoringnya. Tetapi pada umumnya itu sampai nanti setiap bulan hingga 1 tahun, karena hanya mangrove yang mampu survive 1 tahun yang baru bisa kita bilangkan dia akan tumbuh besar seperti pohon dewasanya. Saya di sini Nola Rita, dosen Teknik Informatika yang ikut juga bergabung menjadi DPL untuk Kukerta Mangrove ini. Pada kesempatan ini saya akan mengenalkan aplikasi yang telah kami kembangkan pada riset kami yang memang join dengan dosen kelautan beserta mahasiswa kami untuk membuat sebuah aplikasi pengenalan jenis mangrove. Adapun aplikasi itu bernama Mangrove ID. Pada aplikasi ini
user, ya pada kesempatan ini user bisa saja dari pihak peneliti, wisatawan untuk menggunakan aplikasi ini untuk mengetahui jenis mangrove dengan melalui mengupload gambar. Kita bisa mengupload gambar pada menu upload image yang ada di dalam galeri, atau bisa juga untuk melakukan pengambilan gambar secara langsung. Ketika kita mengambil gambar secara langsung, nah kita langsung bisa memfoto jenis mangrove, memfoto mangrove yang ada, kemudian aplikasi akan mendetek ini termasuk dalam kelompok jenis mangrove apa. Nah, dia akan melakukan running untuk mendeteksi ini jenis mangrove apa yang akan muncul, beserta deskripsi serta ekologi, manfaat dan penyebaran mangrove-nya. Selain itu, pada aplikasi ini juga tersedia mengenai spesies-spesies mangrove yang sudah kami masukkan ke dalam database aplikasi ini, yang sementara ini hanya berjumlah 9 jenis mangrove. Nah, insya Allah nanti akan kami kembangkan kembali aplikasi ini untuk menambah jenis-jenis mangrove yang ada di sekitar Pulau Bintan. Seperti itu. Mangrove Heroes Umrah